Yo, selamat malam semuanya. Kembali lagi di acara SMM Screening Malam-malam bersama Profesor. Dan seperti biasa kita akan menganalisa dulu IHSG pada Jumat kemarin. Dan juga kita akan menganalisa juga saham-saham yang ada di SMM sebelumnya. Dan disclaimer on, ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual. Jadi kita hanya menganalisa pergerakan harganya ya melalui chart. Oke, untuk IHSG pada hari Jumat kemarin dia mengalami kenaikan ya sebesar 0,44%. Untuk chartnya sendiri dia di atas MA200 ya. Kalau kita lihat dia di atas MA200 yang warna biru ini walaupun kemarin sempat tertembus ya. Dan Jumat kemarin dia kembali lagi di atas MA200 dan so far ini sih bagus ya. Dan kemungkinan ya untuk Senin bakal menembus di area 6107 ini. Ya, ada resisten di sini. Nah, kemungkinan dia bakal menembus ya. Nah, itu untuk IHSG kemungkinan dan potensinya ya. Jadi kemungkinan dia bakal retest menembus lagi resisten yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke SMM sebelumnya ya. Ada beberapa saham yang sudah kita analisa dan kita akan analisa ulang atau kita review lagi apakah layak untuk di hold atau kita lepaskan ya, atau kita malah take profit. Nah, untuk MPMX kembali lagi dia masih sideways ya dan berada di area 705 ya. Nah, ini support yang terkuat dan ini sudah berlangsung sideways-nya lumayan panjang sih ya. Lumayan panjang dari bisa kita katakan dari sini ya. Dari Juni tanggal 17 Juni ya. Jadi ada beberapa bulan, hampir 3 bulan lebih ya. Dia memasuki fase sideways ya. Oke, itu untuk MPMX. Berikutnya ada Pewon. Nah, ini saham properti ya. Oke, untuk Pewon sendiri dia mengalami koreksi ya. Koreksi sebesar tidak, sorry. Dia sempat naik ya dan kemudian closingnya dia kembali turun di harga opening. Jadi dia tetap. Dan untuk chartnya sendiri ya, seperti kita tahu dia di atas EMA 12, EMA 21 dan EMA 65. Jadi dia masih good walaupun yang orange ini adalah swingnya ya, dia di bawah swingnya. Namun ketika Senin ini dia naik, nah ini kemungkinan dia bakal di atas swingnya lagi. Dan kemungkinan sih selama dia tidak menembus support dynamic ya ini, nah itu kita layak untuk hold ya, untuk hold pula, untuk di hold ya, untuk ditahan posisinya. Oke, jadi pohon ini masih bagus ya. Belum ada tanda-tanda untuk kita lepaskan gitu atau kita cut loss maupun take profit. Oke, berikutnya ada saham RALS. Oke, saham RALS ini sudah lumayan jelek ya chartnya. Walaupun lahannya sudah masih ini sih, masih menghijau. Namun kalau kita menggunakan price action ya, sebenarnya dia tertembus di EMA 21.13 ya. Dan EMA 65-nya sebagai resisten juga belum tertembus. Kemungkinan dia bakal kembali lagi ya di warna merah ini di angka 615 ya. Di angka 615-an ini. Nah, ini jadi strong support sih ya. Kalau kita lihat ini dia beberapa sudah dari bulan akhir Agustus ya, dia melalui fase sideways ini. Nah, kemungkinan dia bakal ke area sini. Nah, untuk pembeliannya ya, kita beli di 665 ya. Kalau kita tekan di sini, maka ini sudah minus sebesar sekarang 635. Oke, ini mendekati cut loss 5%, artinya dia sudah mau mendekati minus 5%. Nah, sebenarnya kita seandainya beli di sini ya, so far sih masih bisa ya untuk kita flash down lagi sekali di titik ini ya. Jadi ini saya sarankan jika ingin mau beli ya di angka 615 ya. Nah, kalau tertembus ke sini, dia kemungkinan bakal ke sini ya. Bakal di area sini. Nah, kalau di sini sudah agak jelek ya.
Ya, di area support ini sudah jelek. Nah, maka itu kita lepaskan saja Ralph ini ya. Ralph ini kita lepaskan. Dan dia juga sebenarnya swingnya juga masih tertahan di swing ya. Swingnya masih tertahan. Semoga saja Senin dia bakal naik ya. Tapi kalau misalnya dia turun ya, ini malah kesempatan untuk kita face down sekali lagi. Jadi masih layak ya. Masih layak untuk Rals. Berikutnya ada Pegas. Walaupun catnya kurang bagus ya untuk Rals. Oke, Pegas mengalami dia gagal ya. Ini adalah candle yang kita buat kemarin ya. Seandainya dia di candle seperti ini, maka kita cut loss gitu di bawah EMA 21. Namun kemarin dia tertahan lagi ya. Nah, Pegas ini dia di sini ada resistannya yang cukup kuat, sehingga dia dan juga supportnya juga kuat ya, EMA 21, sehingga dia break even point ya, tidak ada mengalami kenaikan maupun penurunan gitu. Nah, Senin ini kita akan melihat apakah dia bakal melanjutkan ya, melanjutkan kenaikannya gitu, atau malah dia menembus supportnya gitu. Nah, ini Pegas ini Senin lah penentuannya, dan juga saya sebenarnya belum beli ya Pegas ini. Cuman kemarin itu chartnya menarik ya, karena dia kita menyarankan beli waktu di sini. Karena kemarin dia menembus, bisa dikatakan ini adalah resisten ya, resisten DZW ya. Nah, ini dia menembus, kemudian 3 hari sampai 4 hari berikutnya dia malah koreksi ya. Dan ini dia rebound sih di titik ini ya. Di tanggal 9 dia rebound. Oke, nah itu untuk Pegas. Berikutnya ada Fire. Oke, untuk Fire dia mengalami koreksi ya sebesar 1,2, dan lagi-lagi dia masih tertahan ya sebenarnya di area supportnya dan swingnya ya. Oke, jadi untuk Fire sih masih ini ya, masih di area setway-nya, dan dia sangat sulit menembus di area ini ya, di harga lebih di bawah 488 dia agak sulit untuk menjebol supportnya kalau boleh dikatakan ya. Jadi so far Fire sih masih, walaupun lahannya sudah mulai netral ya, tidak hijau lagi, dan AO-nya juga menandakan tanda 2, volumenya juga masih kecil. Oke. Ya, tidak ada kenaikan maupun penurunan sih untuk Fire. Jadi masih mengalami fase setway yang lumayan panjang ya, dari Mei dari April malah. Oke, itu untuk Fire. Jadi masih layak. Nah, untuk Java ini karena kita kemarin trend following ya, kita mengikuti trennya, kita beli ini ketika sebenarnya di sini ya, kita beli kemarin di area sini. Nah, ini sekarang sudah mengalami kenaikan lagi untuk Java, bahkan dia breakout ya, bahasa breakout dan melanjutkan breakoutnya. Dan ini breakoutnya juga candlenya lumayan bagus ya, kecil, tidak terlalu tinggi kenaikannya ya. Dan hari Jumat kemarin sorry dan hari Jumat kemarin dia mengalami kenaikan sebesar 2,2% ya, dan berada di level 1850. Nah, untuk di antara semua yang sudah kita screening ya, kalau Anda tidak suka dengan yang saham sideways yang lama menunggu, nah Java ini bisa menjadi salah satu pilihan ya, karena dia sudah trennya sudah kelihatan gitu ya. Tren naiknya sudah kelihatan, dan ini lagi uptrend ya untuk Java sendiri. Oke, nah itu untuk Java. Bagi yang suka trend following atau yang sudah siap chart yang bagus gitu ya, atau yang sudah siap untuk dinaiki, nah ini Java ini bisa ya kalian masukkan. Berikutnya ada ikan. Oke, ikan juga sama seperti saham-saham sebelumnya, yaitu mengalami konsolidasi atau fase sideways, dan dia minus sebesar minus 0,9 ya, jadi hampir minus 1%. Dan ini strong supportnya sih di angka 100 ya, di angka level 100, level psikologisnya 100, dan itu merupakan strong support yang sangat kuat untuk ikan. Dan juga chartnya sih sebenarnya bagus ya, belum tertembus untuk strong supportnya sendiri, belum tembus gitu. Oke, kita lanjut saham berikutnya ada Keras.
Oke, keras sendiri hari ini koreksi, bukan hari ini, Jumat kemarin koreksi sebesar minus 1%, dan dia di bawah EMA 21 sebagai support ya. Nah, kalau kita lihat seandainya dia minus 5%, maka dia ada di angka 484, dan strong supportnya ini adalah di 472. Oke, keras ini seandainya swingnya sih masih oke ya. Swingnya masih di tan swing di area 500-an, dan dia closing di angka 510. Oke, jadi kita ini masih, semoga saja besok dia naik ya. Dan seandainya kita bikin ini gambaran ke depannya, seandainya dia koreksi sebesar gini ya, dia membuat candle jatuh seperti ini, nah maka kita akan cut loss karena jaraknya di angka 472 ini agak jauh di angka 472, walaupun buy-nya ini sudah ada di 515. Oke, berikutnya ada saham ASI ya. Nah, ASI ini dia mantul ya, atau tidak mampu menembus resisten di EMA 65 ya. Sorry, bukan EMA 65 tapi MA 200-nya ya. Di garis merah ini adalah MA 200, dan dia gagal untuk melanjutkan uptrendnya ya. Jadi kemungkinan dia bakal kembali lagi ke support yang terdekat sih EMA 21 ya. Nah, kemungkinan dia bakal lagi di EMA 21 ya. Jadi resisten terkuatnya ada di 5.484 untuk ASI, Astra International ya. Dan volumenya juga masih kecil ya, belum menembus di rata-rata pergerakan harga 20 hari terakhir. Dari HK dan HQ juga seimbang 50-50 ya. Dan AO, tapi ini masih uptrend ya. Cuman dia gagal untuk menembus resistennya di MA 200 -nya. Nah, itu untuk gambaran ASI. Dan juga berikutnya untuk ASI sih masih good ya, koreksi wajar. Jadi kemungkinan dia bakal, kalau Senin seandainya dia masih koreksi di sini, nah itu masih sangat wajar ya sebenarnya. Ya, masih sangat wajar. Dan juga kalau kita lihat sebelumnya ya, ASI ini belum pernah menembus EMA 21-nya ya. EMA 21. Nah, jadi kemungkinan dia bakal mantul dulu di support EMA 21-nya untuk melanjutkan retest kembali di MA 200-nya ini. Nah, itu untuk gambaran ASI. Berikutnya kita kembali di salah satu saham. Nah, ini kemarin terlewat ya, MLPL. Oke, untuk MLPL sih masih good ya. Masih koreksi wajar, dan ini banyak support dynamic yang menghalangi. Selain dari swing juga EMA 21 dan EMA 65 sih tembus ya ini, dan dia kemarin koreksi sebesar minus 2,9 ya, bisa dikatakan 3% lah kalau kita lihat, minus 3%. Dan juga dia bertahan di EMA 21-nya ya, di EMA 21 dan 13. Dan kita lihat lahannya juga sudah mulai menghijau lagi. Oke, nah ini kita cut loss ketika dia seandainya candlenya di sini ya menembus. Nah, seandainya candlenya menembus seperti ini besoknya, nah ini kita cut loss ya. Atau cut lossnya bisa menggunakan CL 5% ya di angka 479. Di 479. Ini 479 ya. Pas ya di sini. Nah, ini kita bisa gunakan CL 5%. 479 ya. Kisaran segini. Ini 476 ya. Betul, di kisaran segini ya. Nah, itu kita bisa cut loss untuk MLPL. Berikutnya selain MLPL juga ada MDKA. Nah, MDKA kembali lagi ya, kembali lagi menuju ke uptrendnya.
dan dia berada lagi di support dynamicnya ya. Jadi ini adalah area pullbacknya ya kemarin, dan dia lahannya juga mulai menghijau kembali, sedangkan HK dan HQ-nya seimbang ya. Volumenya ada menembus ya, jadi volumenya lumayan gede waktu Jumat kemarin, dan ini sudah ada tanda 2. Oke, jadi ini masih melanjutkan lagi trennya ya, kemungkinan dia bakal melanjutkan uptrendnya. Oke, dan ini sangat-sangat bagus ya untuk MDKA, sangat-sangat bagus. Oke, untuk target MDKA yang terdekat adalah di 3240 di sini, dan strong supportnya tetap saja ya MA 200 yang kita jadikan. Jadi kalian bisa menjual kembali ketika MDKA ini Honda. Oke, jadi strong supportnya tetap di MA 200 ya untuk MDKA ini, dan kembali lagi sekarang di EMA 21 dan 65 serta 12 nya. Oke, jadi ini masih sangat bagus untuk MDKA. Jadi dia kembali lagi bagus ya chartnya setelah kemarin mengalami koreksi ya 2 hari ini. Nah, dan Jumat kemarin dia kembali berwarna biru ya chartnya. Oke, nah itu untuk saham-saham di SMM ya yang sudah kita review kembali. Berikutnya kita akan melihat, sebenarnya ini saya melihat analisa orang lain ya, saham Wika. Nah, Wika ini sebenarnya menarik ya, Wika. Nah, kita bisa menggunakan ini komposit. Oh iya, sorry, ada satu saham lagi yang tertinggal ya, tapi kemarin ini tidak dimasukkan ke SMM ya, yaitu saham Emlia ya. Emlia ini saham bonus ya, Emlia. Oke. Nah, Emlia ini kemarin sudah saya bilang ya, membentuk cup and handle ya. Dan ini kemarin saya belinya ketika dia closing ya, closing sesi kedua ya, di angka pas di closingnya ini di 1355. Nah, saya melihat ada penguatan kembali ya, konfirmasi penguatan. Jadi kemungkinan dia bakal mencoba retest di area sini MDA. Oke. Nah, dia akan mencoba retest lagi di area 1470 ya. 1470 untuk melanjutkan kenaikan. Kalau kita lihat apakah ini repo atau enggak ya, saya sih kurang tahu ya, cuman ya sih agak-agak ada indikasi bahwa ini repo ya, karena volumenya juga besar dan merata seperti ini ya. Tapi selama dia masih seandainya nembus resistennya sih nggak masalah ya, dan volumenya juga masih ada, itu masih oke sih untuk repo ya. Jadi masih bagus gitu untuk saham MDI ini. Semoga saja dia mampu menembus ya. Oke, saya kemarin beli ini ketika saya lihat lagi, oh ini ada penguatan ya, 3% kok tidak salah. Iya benar, 2,65 terjadi kenaikan, baru saya beli gitu. Seandainya dia mengalami penurunan, nah itu saya agak-agak sungkan juga ya untuk membeli. Cuman karena kemarin dia mengalami penguatan, jadi oke, saya beli ketika closing di sesi kedua. Oke, kita lanjutkan ke saham Wika ya, yang agak menarik. Wika. Nah, Wika ini hampir sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya, ADI dan PTPP. Ini juga salah satu saham konstruksi ya, Wika. Dan kemungkinan ini adalah area pullback ya. Area pullbacknya dari candle yang sangat long ini ya. Nah, ini kita bisa menggunakan pivot point yang kemarin ya, teknik pivot point sebagai area tengahnya gitu. Nah, ini bisa kita katakan area tengahnya sih ya, area tengahnya, dan dia tertahan di area tengahnya ini.
Jadi kita bisa beli ya di area supportnya ini. Nah, kemungkinan ini adalah area supportnya, dan Senin nanti kemungkinan dia bakal melanjutkan kenaikan sih ya. Seandainya dia tembus, nah ini kemungkinan dia bakal di area kembali lagi di sini ya, di support yang ini di harga 945 gitu. Jadi kalau kita gambarkan secara penurunan entah harganya, ini minusnya bisa sekitar 6%-an ya, 6%-an untuk minusnya gitu. Oke, tapi ini sih saya sarankan kalau misalnya seandainya ada 3% minus, yaitu udah cut loss saja ya. Jadi minus 3% kayak wajib cut loss gitu. Dan untuk TP-nya kita bisa melihat resisten di sini ya. Nah, ini saya menggunakan price action ya. Jadi tidak menggunakan MA broker. Kelebihan price action seperti ini sih angkanya itu lebih pasti ya. Lebih pasti dan sebenarnya lebih cocok untuk pemula gitu. Nah, ini kalian bisa mendapatkan 33% kenaikan gitu ya. Resisten di sini kalian bisa TP sekali seandainya dia naik di sini. Nah, ini salah satu kelebihan price action. Kalau kita nengok risk and rewardnya juga bagus ya gitu. Oke, jadi ini salah satu candle yang lumayan menarik sih ya, Wika. Kalian bisa masukkan ke list kalian ya. Kalian lihat besok openingnya gimana gitu. Kemungkinan dia bakal saya nggak tahu sih ya kok sesi ke satunya. Kalau IHSG menguat ya, kayaknya sih seharusnya menguat ya. Dari Jumat kemarin masih positif, dan kemungkinan secara psikologis sih masih sentimen untuk naiknya sih masih ada gitu ya. Secara psikologis itu optimis pasarnya sih masih kuat gitu ya. Optimis pasarnya masih kuat, jadi kemungkinan dia bakal langsung naik kemungkinannya. Di sesi 1 itu kemungkinan bakal naik. Namun seandainya gagal gitu ya, kalian bisa langsung cut loss ketika 3% ya. Itu kalian bisa langsung cut loss gitu. Oke, nah itu saja SMM untuk hari ini di episode 51. Jangan lupa like dan subscribe channel ini karena kita akan selalu menganalisa Senin sampai Jumat untuk SMM ya. Kita akan selalu memantau market dan mengevaluasi saham-saham yang sudah kita screening sebelumnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye bye.